Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Anti Grayson Channel. Ini adalah segmen analisa pagi. Di video kali ini aku akan berbagi tentang analisa aku untuk Bitcoin ya, untuk di hari ini. Oke, pertama-tama kita akan mulai dulu dari berita yang akan diadakan hari ini atau event yang akan dilakukan hari ini. Yang pertama ada indeks rata-rata pendapatan plus bonus. Ini untuk Inggris ya. Terus juga ada perubahan jumlah pengklaim untuk asuransi untuk di Inggris. Jadi dua event ini akan berpengaruh nantinya untuk pergerakan daripada pound sterling terhadap US dollar. Nah, yang paling penting sih itu ada di perubahan jumlah pengklaim untuk asuransinya. Which is ini event yang akan diadakan nanti jam 1 siang ya, waktu Indonesia Barat. Jadi event ini akan menunjukkan kepada kita kalau nanti hasil daripada pengklaim ini lebih tinggi daripada ekspektasi saat ini, yaitu di 4,2 ribu, itu akan memberikan trigger bahwa pound sterling akan kembali melemah, teman-teman. Tapi kalau datanya itu justru di bawah dari perkiraan di 4,1 ribu misalkan, itu menjadi positif untuk pound sterling. Nah, kenapa ini berpengaruh? Karena kalau pound sterlingnya naik, itu berarti akan ada kemungkinan bahwa dolar bakalan turun. Tapi kalau ternyata pound sterlingnya yang turun, maka dolar bisa berpotensi menguat. Kemudian kita akan lihat atau hubungkan dengan kondisi indeks dolar saat ini. Nah, indeks dolar saat ini dia sudah bergerak di dalam sebuah tren naik ya yang cukup signifikan, dan di sini aku gambar sebagai sebuah level resistance teman-teman di kisaran 113. Dan saat ini dolar belum berhasil untuk menembus level tersebut. Diikuti juga dengan pergerakan daripada RSI yang sudah mulai sepertinya menemukan titik lemah untuk naik. Dan kalau kita lihat di sini juga, di sini ada potensi dia tercipta rising wedge pattern. Kemudian kalau kita lihat ya dari time frame yang lebih kecil, contohnya di sini kita pakai time frame 1 jam, maka jangka pendek kita mungkin akan melihat possibility terjadi pada dolar, yaitu koreksi, teman-teman. Di sini sudah terlihat terjadinya bearish divergence, kemudian diikuti dengan satu candle merah di sini yang sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa pelemahan tren sudah sedang terjadi pada US dollar. Artinya apa? Artinya adalah jangka pendek. Ingat ya, jangka pendek. Mungkin di perdagangan hari ini dolar bakalan mengalami koreksi, teman-teman. Jadi itu yang kita bisa lihat untuk saat ini. Apakah dolar nanti bisa naik lebih tinggi lagi? Ya tentu saja bisa. Tergantung seperti apa permintaan penawaran terhadap dolar nantinya. Tapi kalau jangka pendek, dilihat dari indikator-indikator yang ada, itu menunjukkan bahwa dolar akan mengalami pelemahan hari ini. Oke, kita akan lihat sekarang dari Bitcoin-nya seperti apa. Ini adalah Bitcoin USD ya di time frame 4 jam. Nah, kalau kita lihat sementara sih pergerakan dari US dollar, maksudnya Bitcoin. Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah ascending channel. Itu sudah sempat bahas ya. Dia bergerak cukup rapi, naik turun di dalam range 20.500 sampai dengan 19.200 di sini. Dan saat ini sih sebenarnya posisinya lagi berada di level supportnya. Jadi ini sudah sangat-sangat oke kalau kita lihat. Juga di perdagangan kemarin ternyata volume perdagangannya cukup besar, teman-teman. Di sini kelihatan ya. Volume perdagangannya cukup besar, menandakan bahwa adanya kemungkinan orang yang keluar masuk. Nah, kita nggak tahu nih, whales ini lagi beli atau enggak. Karena kalau kita lihat dari volume perdagangannya cukup besar, cuman pergerakan harganya justru turun. Apakah whales sedang melakukan akumulasi di sini? Sementara kalau kita lihat dari posisinya tadi, US dollar itu sudah menunjukkan adanya potensi pelemahan tren. Dan dari Bitcoin sendiri, kalau kita cek dia di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam, di sini kita bisa melihat bahwa Bitcoin ini sebenarnya bergerak di dalam sebuah pola ataupun pattern yang bernama descending broadening wedge. Jadi polanya itu seperti ini, teman-teman. Jadi bergerak turun, tapi sebenarnya dia dalam tren yang sideways. Dan kita belum melihat ya seperti apa kira-kira nanti bakalan pergerakan dari Bitcoin sendiri. Karena kalau kita lihat sebenarnya pola dari descending broadening wedge ini bisa terjadi banyak pantulan, teman-teman. Jadi nggak mesti satu atau maksudnya tiga atau 5 pantulan. Di sini bisa sangat-sangat banyak ya.
dengan kondisi yang terkoreksi tersebut. Nah, kalau memang indeks dolarnya bakalan mengalami pelemahan, mungkin nanti siang atau nanti sore, maka Bitcoin sendiri punya potensi untuk mengalami reverse ke atas. Ini merupakan pola yang sudah sering berulang terjadi pada Bitcoin, termasuk kalau kita cek juga dia waktu di sini ya, bagaimana Bitcoin ini sebenarnya dia dalam tren yang turun. Nah, ini kan sebenarnya juga sama seperti descending broadening wedge. Dia turun sideways, tapi ketika dia dapat momentum di sini dan dia langsung mengalami recover. Diikuti juga dengan volume perdagangan yang tinggi, teman-teman. Jadi memang sebelumnya kelihatan juga kalau di sini volume perdagangannya juga naik. Setelah itu dia mengalami sideways melandai, volume perdagangannya kecil. Kemudian ya di sini adalah pijakan di mana setelah itu volume perdagangannya kembali melakukan kenaikan. Jadi kalau memang Bitcoin bakalan reverse lagi, maka kita bisa lihat dari indikator volumenya. Apakah volumenya meningkat selama perdagangan tersebut? Kalau iya, sangat mungkin untuk Bitcoin kembali melanjutkan kenaikan. Jadi untuk level support yang kita harus perhatikan adalah di level saat ini. Tentunya ini merupakan jadi level support yang cukup kuat ya, terbentuk dari trend line di sini dan juga satu ya support di sini yang penting, yaitu di kisaran 19.150. Ini merupakan level support yang penting buat Bitcoin saat ini. Kemudian juga untuk level resistance yang kita harus perhatikan adalah di sekitaran 19.490. Ya 19.500 lah. Ini merupakan juga level resistance yang harus kita pahami. Jika teman-teman Bitcoin berhasil untuk break dari level 19.500, maka akan ada potensi buat kembali untuk melanjutkan kenaikan. Sampai mana? Nah, di sini kita melihat adanya sebuah resistance yang cukup kuat ya, yang terbentuk dari trendline ini, teman-teman. Ini merupakan trendline yang belum ditembus sama sekali oleh Bitcoin. Dan kalau kita lihat sih, possibility-nya bila Bitcoin akhirnya dia ternyata membentuk descending broadening wedge, kemudian dia reversal atau ya pullback lah ke atas. Nah, mungkin kita akan melihat level-level seperti ini yang sangat berpotensi buat dicapai oleh Bitcoin, yaitu di kisaran 19.800 something, 19.900 kira-kira. Nah, ini merupakan level yang sangat wajar buat dikunjungi Bitcoin. Kalau kita cek dari target kenaikannya, mungkin kita bisa tarik dari sini, pindahkan ke neckline, dan sebenarnya tepat ada di kisaran 19.876. Itu merupakan target price buat Bitcoin. So, kalau teman-teman misalkan trading di hari ini, teman-teman pasang long, maka teman-teman bisa untuk gunakan kesempatan ini untuk mengambil profit di kisaran 19.800-an. Itu misalkan ya, tapi ini bukan rekomendasi teman-teman, karena apapun yang terjadi di market itu bisa sangat dinamis ya. Market bisa bergerak seliar-liarnya, apalagi dalam kondisi saat ini. Kalau teman-teman cek mungkin di berita-berita itu isinya cuma resesi, 2023 gelap dan lain sebagainya. Ini kan menimbulkan kecemasan di market ya, terutama market-market retail yang tentunya dalam kondisi yang sulit nih, di mana PHK banyak, kemudian inflasi tinggi, sementara mereka juga membutuhkan uang untuk melakukan atau menghidupi diri mereka. Nah, sempat nggak mereka beli kripto kira-kira? Jadi itu merupakan dasar pemikiran di mana banyak orang yang beranggapan bahwa sebenarnya kripto ini nggak bakalan lanjut naik dalam jangka waktu yang dekat, tapi membutuhkan waktu buat recover dulu. Ekonomi juga harus recover, biar orang kerja, dapat uang, bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, barulah setelah itu mereka baru memikirkan untuk investasi, apalagi di aset-aset yang berbahaya seperti sekarang ini. Jadi itu aja untuk analisa kripto pagi hari ini. So far dia masih cukup positif. Ini ada kecenderungan bakalan terjadi bullish reversal jangka pendek. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kalian punya pertanyaan bisa tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya, Andre. Nantikan analisa besok pagi.